Salam, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Nehemia pasal 2 ayat 20, demikian dikatakan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang menentukan keberhasilan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di era penuh persaingan dan kompetisi ini, tidak semua orang bergembira dan bersuka cita akan keberhasilan kita. Bahkan mungkin lebih banyak orang yang mengharapkan kita gagal, agar mereka memiliki peluang untuk berhasil. Segala cara akan dilakukan demi melemahkan dan menggagalkan keberhasilan kita. Ketika kita berusaha bangkit dan memulihkan diri, muncullah orang-orang yang menginginkan kita tetap terpuruk. Mereka akan mengganggu usaha kita dengan statement-statement dan tindakan yang melemahkan kita. Ironi memang. Keadaan inilah yang juga dialami oleh Nehemia ketika dia mulai memimpin umat Israel yang kembali dari pembuangan untuk membangun kembali tembok-tembok di Yerusalem. Ada orang-orang yang mencoba melemahkan semangat Nehemia, di antaranya Sanballat, Tobia, dan Gesem. Mereka mengejek, mengancam, mengintervensi dan menolak serta mempertanyakan pembangunan tembok Yerusalem itu. Namun dengan bijaksana Nehemia menjawab mereka, Allah semesta langitlah, dialah yang membuat kami berhasil. Nah, saudara-saudari, di tengah tekanan dan ketidakpercayaan orang lain, Nehemia tidak mundur. Ia menegaskan satu keyakinan utama bahwa keberhasilan bukan ditentukan olehnya, bukan ditentukan oleh manusia, bukan berasal dari manusia, tetapi keberhasilan adalah anugerah dan berasal dari Allah semesta langit. Nehemia tidak mengandalkan kekuasaan Persia, jabatannya sebagai juru minuman raja, atau kemampuan pribadinya sebagai pemimpin di kerajaan Persia. Ia berkata dengan jelas bahwa keberhasilan adalah dari Allah, Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Dalam hal ini dia sungguh-sungguh percaya kepada campur tangan Tuhan. Nehemia menyadari bahwa dia adalah sebatas hamba Tuhan yang menjalankan dan menerima penugasan itu dari Tuhan. Oleh karena itu, ia setia dan taat melaksanakan tugas pembangunan itu. Ia sungguh percaya kuasa Tuhanlah sumber keberhasilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan, pelayanan, pekerjaan dan hidup bukanlah hasil kepandaian kita semata. Ketika Allah menyertai, hal yang tampaknya mustahil dapat terjadi. Seringkali kita ragu memulai sesuatu karena melihat keterbatasan kita. Namun Nehemia mengajarkan, jika Allah yang memanggil, Allah pula yang akan memberikan keberhasilan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang diharapkan setia dan taat menjaga dan melaksanakan misi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita melangkah dengan iman. Mungkin saat ini kita sedang membangun sesuatu, membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun pekerjaan atau karir, atau masa depan kita. Ingatlah firman Tuhan ini. Allah semesta langit yang membuat kita berhasil. Tugas kita adalah taat dan setia, serta siap untuk membangun dan berproses. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami, memotivasi kami untuk setia melakukan segala pekerjaan, segala pelayanan, segala sesuatu yang sedang kami lakukan. Meski ada banyak yang coba melemahkan dan berusaha untuk membuat kami terus terpuruk,
tidak berani bangkit. Tapi hari ini firman-Mu mengatakan dan mengajak kami untuk bangkit dan terus melakukan dan berusaha karena keberhasilan pertolongan datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh kami umat-Mu yang melakukan segala aktivitas kami dimanapun berada. Tuhanlah yang menolong dan menopang kami menyempurnakan segala pekerjaan kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang kuliah. Tuhan kiranya tambahkan hikmat dan pengetahuan kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhan jamahlah mereka, sembuhkan, pulihkanlah kesehatan mereka sehingga mereka juga boleh bangkit kembali, memuji, memuliakan Engkau dan melanjutkan kehidupan mereka dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Apapun yang sedang kami alami, kami hadapi hari ini, tangan Tuhan yang kuatlah yang akan menolong dan menopang kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.